Oke pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Rusunawa yang akan dipersiapkan untuk hunian sementara ASN. Dan ini dulu sebelumnya pada tahun 2018 ini dibangun, namun karena musim pandemi akhirnya dialihkan untuk jadi rumah sehat untuk merawat para penderita COVID. Hari ini akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau, sekaligus akan disaksikan oleh pihak Kementerian PU Republik Indonesia. Dan sebentar lagi Bapak Wali Kota akan hadir untuk meresmikan penggunaan atau penghunian sementara untuk rumah susun bagi ASN ini. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Kementerian PUPR beserta rombongan, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kasatgas Penyediaan Perumahan beserta rombongan, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, yang kami hormati Camat Sekota Bau-Bau, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara peresmian penghunian sementara Rusun ASN Palagimata Kota Bau-Bau, Jumat 13 Januari 2023. Acara diawali dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Mustari Nur Zaid SE. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara peresmian penghunian sementara Rusun ASN Kota Bau-Bau pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 dilancarkan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa azim sultanak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarukana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala UPTD Rusun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau
kepada Ibu Haja Siti Asma Esos dengan hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Nurwadi Ahmad Munyansyah. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bau-Bau. Yang terhormat Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi III Kementerian PUPR. Yang terhormat Kepala Satker Penyedia Perumahan Kementerian PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau. Yang terhormat para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Bau-Bau dan pimpinan vertikal Kota Bau-Bau, para camat dan lurah di Kota Bau-Bau, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara peresmian hunian sementara Rusun ASN Kota Bau-Bau. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, saya atas nama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau selaku Kepala UPTD Rusunawa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tamu undangan, khususnya kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau, kepada Bapak Kepala Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi III, dan Kepala Satker Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berkenan hadir pada acara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar peraturan kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. 4. Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara. 5. Surat dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III perihal penghunian sementara sambil menunggu proses administrasi hibah rumah susun tanggal 9 Januari 2023. Kedua, pembangunan rusun ASN bertujuan untuk menjamin terwujudnya perumahan rumah susun yang layak huni dan terjangkau di kalangan ASN dengan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mendukung terwujudnya rumah hunian yang layak huni bagi ASN. Ketiga, profil rumah susun ASN Kota Bau-Bau dapat kami laporkan sebagai berikut. Rumah susun ASN Kota Bau-Bau telah selesai pembangunannya sejak tahun 2018. Namun pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi pandemi COVID-19 sehingga oleh pemerintah Kota Bau-Bau digunakan sementara sebagai rumah sehat untuk menampung pasien terkonfirmasi COVID-19. Setelah berakhir pandemi, Rusun ASN Kota Bau-Bau belum juga dihuni. Atas inisiatif Bapak Wali Kota Bau-Bau menghimbau untuk segera dihuni sementara. Alhamdulillah pada tahun 2022 kita mendapatkan bantuan anggaran dalam rangka optimalisasi serta rehabilitasi Rusun ASN melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III dan Satker Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan juga bahwa Rusun ASN ini terdiri dari 4 lantai dengan jumlah kamar sebanyak 58 unit
mengenai tarif rusun diatur melalui Peraturan Wali Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2020 dengan tarif yang bervariasi sesuai tingkatannya, mulai dari harga 275.000 hingga sampai harga 350.000 per bulan. Tipe bangunan setara dengan tipe 36 yang terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan dilengkapi perabot rumah tangga lainnya. Selain itu, rusun ASN juga dilengkapi dengan musola, minimarket, dan aula serbaguna, serta air sumur bor yang mengalir 24 jam. Dilihat dari fasilitas yang ada, maka rusun ASN sangat layak untuk dihuni dan saat ini sudah dibuka pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi bagi calon penghuni. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian yang kami dapat sampaikan terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Bau-Bau untuk menyampaikan sambutan, arahan, dan sekaligus meresmikan penghunian sementara Rusun ASN Kota Bau-Bau tahun 2023. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Perumahan Kementerian PUPR yang akan diwakili oleh Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi 3 Kementerian PUPR kepada Bapak Iskandar Ismail, SDSE MM MSP, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Maniasi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bau-Bau. Maaf ya, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Anda Siti Amalia Habibur Musim. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi dan ASN se-Kota Bau-Bau yang hadir di rumah susun ASN Kota Bau-Bau yang cukup luas. Jadi tidak ada pekarangan yang termasuk aspal. Itu yang kurang. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya serta rahmat kesehatan pada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini. Meskipun lama kosong ya, tapi kehadiran kita insya Allah memberikan warna, merubah rumah susun ini menjadi lebih indah. Lalu pula kami menjadikan salawat dan taslim kepada pimpinan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW telah memberikan suri teladan dan petunjuk bagi kita untuk menjalankan agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam hal ini kami mewakili Bapak Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan bahwa rumah susun ASN pemerintah Kota Bau-Bau merupakan rumah susun tipe 36 4 lantai sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala UPT, bahwa kalau 36 berarti kamarnya 2 lengkap dengan ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Ini sangat representatif sekali ya bagi pegawai negeri ASN yang ada. Biasanya sudah ada anaknya,
jadi butuh kamar lagi satu. Nah kalau cuma satu kamar tidak cukup. Dia suami istri, anaknya 2 atau 3, pasti dia pikir untuk apa ini sempit. Tapi dengan 36 ini lumayan luas ya, ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Tinggal kita membenahi yang masih kurang-kurang karena keterbatasan anggaran kemarin ya, dengan program opor pemeliharaan dan optimalisasi yang terbatas, sehingga saya lihat catnya masih belang-belang ya, dan membutuhkan kerjasama ya bagi kita semua untuk membenahi yang kurang. Insyaallah dengan bantuan Bapak Wali Kota ya dan kepala dinas bisa kita benahi secara bertahap. Baik Bapak sekalian saya hormati, mudah-mudahan dengan selesainya kegiatan opor ini maka kita berharap agar segera dihuni, dimanfaatkan dengan baik, dipelihara dengan baik, dan segera kami juga menunggu administrasi untuk penyerahan aset. Jadi dimulai dengan BAI, berita acara inventaris, dan diakhiri dengan BAST, berita acara serah terima pemulihan kegiatan ini. Jadi harapkan urusan aset ini sangat berguna bagi kita semua. Bagaimana mau dikasih bantuan rumah susun lagi kalau tidak dihuni yang satunya? Ini kan masih belum berfungsi. Minta lagi, pasti jadi pertimbangan apa? Masa ada rumah yang belum dipakai. Itu kita berharap agar rumah susun ini bisa menjadi hunian yang representatif dan dihuni dengan baik. Kami juga mohon dukungan dan bantuan Bapak Wali Kota beserta jajarannya untuk dapat membantu kami ya, dalam kelengkapan dokumen administrasi yang kami harapkan tadi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Jumat, hari yang besar, hari raya bagi umat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan insyaallah senantiasa dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amin. Akhirnya saya membacakan sedikit pantun. Jalan-jalan ke rusun ASN Kota Bau-Bau, banyak kamar berbaris-baris. Kalau mau dapat rumah susun, jangan lupa isi baru. Burung dirian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. LKND lebih dan kurangnya menyimakkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Wali Kota Bau-Bau sekaligus meresmikan penghunian sementara Rusun ASN Paledimata Kota Bau-Bau kepada Bapak Amde Ahmad Poniansyah. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam swastiastu. Yang kami hormati Kepala Balai Penyediaan Rumah Wilayah Sulawesi 3, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau beserta seluruh kepala PD di Kota Bau, yang kami hormati Kepala Satker Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Pekerjaan Negara, yang kami hormati Kemenak Kota Bau, Camat Lurah, hadirin sekalian, dan calon penghuni. Sudah calon penghuni ya? Ada. Ya, sangat berbahagia. Pertama-tama ingin saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur untuk SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kekuatan kesehatan dan berkesempatan untuk bisa menjadi saksi atas difungsikannya rusun ASN yang dibangun selesai tahun 2015. Salam dan salam bermakna kita juga dari Nabi Muhammad SAW. Untuk sekalian, hunian yang berlokasi dekat dengan tempat bekerja merupakan kebutuhan banyak orang dan selalu menjadi idaman setiap pekerja, termasuk ASN. Dan hari ini kehadiran rusun di pusat perkantoran Kota Bau sebenarnya untuk menjawab harapan kita. Tahun 2018 selesai, namun belum bisa difungsikan secara maksimal. Dan alhamdulillah karena hadirnya tempat ini dan belum dimanfaatkan secara resmi, maka untuk sementara waktu kurang lebih setahun digunakan sebagai tempat untuk isolasi mandiri.
saat COVID-19 negara kita di tahun 2020. Bapak sekalian, pemerintah Bau-Bau memiliki cukup banyak ASN yang belum memiliki rumah. Nah, ini data valid ini katanya. Makanya di area sini penghunian sementara. Tadi penjelasannya penghunian sementara itu katanya sambil menunggu beberapa dokumen-dokumen untuk penyerahan hibah apa semua. Tapi kalau saya bukan itu. Kalau saya penghunian sementara artinya ada yang lama di sini. Biarlah transit di sini sambil berpikir untuk mencari pembantu. Ya. Ini nyaman, saya kira. Saya sudah melihat di atas nyaman, cukup aman, cukup nyaman. Tapi jangan karena kenyamanan itu lantas kita lupa kalau bisa buat rumah sendiri di mana yang bebas. Karena pasti ada pengaruhnya juga dengan pertemuan anak. Nah tadi 2 kamar, 3 anak. Akhirnya masaknya di dapur kan? Ini angka kekeluargaan hunian diiringi pula dengan tingginya angka kooperatif di Bau-Bau. Dan ini menyebabkan banyak ASN lebih memilih untuk menyewa rumah atau kos. Banyak juga yang memilih menempuh jarak yang cukup jauh karena tinggal di daerah asal. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2011 tentang rumah susun yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan rumah susun umum, susun khusus, dan rusun negara. Rusun ASN Bau-Bau dibangun pada tahun 2015 oleh Satuan Non Vertikal Tertentu Perumahan atau SNPT Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di lahan milik pemerintah Bau-Bau yang luas 1,2 hektar yang berlokasi di Jalan Raya Paling Mata Kelurahan Ipu, Kecamatan Bambari. Rusun ini dibangun satu dengan 4 lantai yang memiliki total 58 kamar hunian dengan luas 36 meter persegi yang dilengkapi dengan mobiler dan 10 unit. Di antaranya merupakan kamar untuk ASN dengan disabilitas yang berada di lantai dasar. Selain unit kamar hunian, rusun juga dilengkapi dengan ruang mengelola, ruang serbaguna, toko dan musola. Sehubungan dengan fasilitas toko dan semuanya kesehatan nanti, mungkin tidak ada salahnya kalau kita bisa menawarkan ke perusahaan yang bisa menyiapkan barangnya untuk beli. Saya tidak mau menyebut nama perusahaan sampai kira saya di endorse oleh mereka. Bisa dibicarakan. Kira-kira mereka bisa mengisi satu ruang di sini sebagai tempat. Atau kalau bisa, hunian para penghuni membantu koperasi itu bisa. Tapi biasanya koperasi ini hanya enak di awal. Ada kadis koperasi ini? Jadi datang tersendiri buat kita. Saat ini penghunian rusun dibutuhkan bagi ASN, staf PTT dan instansi vertikal lingkup pemerintah Bau-Bau yang bekerja dan berdomisili di Bau-Bau yang sudah berkeluarga. Meskipun penghunian sementara, namun dalam prosesnya terus berjalan sambil menunggu proses administrasi hibah barang milik negara dan pemerintah pusat. Namun begitu, pemerintah pusat memberikan instruksi agar penghunian segera dilakukan agar rusunawa tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau gedung yang tidak dimanfaatkan, kemungkinan rusak itu cepat. Bahkan kemarin pada saat ini diabaikan, tidak digunakan, tidak sedikit ada pecahan. Banyak barang-barang kita yang rusak, yang hilang. Sehingga kemarin saya sampaikan, sedapat mungkin, kalaupun masih ada persyaratan yang harus kita lengkapi, maka kita minta kompensasi untuk bisa diberikan ruang agar tidak bisa memanfaatkan. Karena dengan dimanfaatkan pasti akan terjaga. Alhamdulillah hari ini sudah bisa diizinkan sambil menunggu kelengkapan proses hibah. Tadi ada dua dokumen yang kita harus siapkan. Dan mudah-mudahan Ibu Kadis bisa segera menyampaikan. Dengan dibangunnya rusun ASN ini, harapan kami agar rusun ini dimanfaatkan yang sebaik-baiknya sehingga adanya fasilitas hunian yang layak
aman dan nyaman dapat meningkatkan kinerja seorang ASN agar fokus dan terarah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat tanpa ada sekat demi mencapai seluruh rencana pembangunan yang mendorong sumber daya manusia yang konsisten. Tentunya kami punya tanggung jawab lain di luar konteks perumahan agar tempat ini benar-benar layak menjadi hunian dan ASN yang tinggal di sini bisa berkonsentrasi dan baik, yaitu sekolah SD. Sini belum ada SD. TK sudah ada, SD-nya belum. Sedangkan umur anak SD memang masih perlu pendampingan. Sehingga kalau kita harus mengantar anak dan menampingi mereka, berarti kita akan membuang waktu kita dalam bekerja. Itu juga kebiasaan kendaraan sendiri harus diperhatikan. Nah, kita antar pagi, baru masuk kerja. Sudah terlambat masuk kerja, belum sempat duduk, gurunya sudah bilang anak sudah harus diantar. Apalagi tanggal 1, jam 10 pulang. Kita pergi lagi atas. Terus kerjanya kapan? Ya tadi saya sidak di beberapa kelurahan, banyak ibu-ibu tidak hadir antar anak. Saya tanya antar anak jam berapa? Ini sekarang sudah jam 9 lewat. Jadi antar anaknya jam berapa? Tidak pulang kerja. Jadi antar anak sambil tunggu anak pulang baru pulang. Saya tidak tahu kak jam berapa dia masuk kantor. Ada 4 atau 5 kelurahan tadi kasusnya begitu. Ada lurahnya ada juga tidak ada lurahnya. Nah, makanya saya harap jangan sampai kita juga merupakan tugas kita karena ingin merawat anak. Ya, tapi juga jangan menelantarkan anak hanya karena kerja. Sehingga pilihan satu, mau kerja atau jaga anak. Pilih. Kalau mau jaga anak berhenti. Kalau misalnya anak harus diurus orang, ya usahakan diurus orang supaya jangan tinggalkan pekerjaan. Ada juga yang lurahnya tidak ada, baru 8:30. Dan kelihatannya itu sudah menjadi kebiasaan. Maka mudah-mudahan dengan adanya rumah ini sekaligus menjadi penyemangat buat ASN agar lebih bergairah lagi. Dan insyaallah nanti kita akan upayakan kalau masih ada tanah, kita cari tanah di sini, kita bangun SD supaya jangan jadi alasan lagi antar anaknya dulu. Karena kalau di sini kan bisa anaknya dilepas sama teman-teman. Tapi kalau anaknya sekolah di SD 2, karena dulu dia tinggal di Tombak, sekarang harus tinggal di sini, anaknya dulu tidak bisa pindah karena tidak ada sekolah di sini, ya pasti dia harus antar anaknya sekolah di Tombak. Kerjanya di Palagi Mata, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, datang sehingga di mana Palagi Mata hanya pinjam antar anaknya, nggak tahu jam berapa pulang. Kalau ditanya di mana, antar anak. Kenapa? Itu tidak bisa keras karena anak-anaknya dilindungi undang-undang. Jadi orang yang melarang anaknya antar sekolah itu melanggar undang-undang. Baik Bapak sekalian, yang demikian bagi kita ini diharapkan kepada penyelenggara kegiatan dalam hal ini dinas tertib atau melalui BPD Rusunawa, proses penghunian dan pengelolaan Rusunawa ini dapat secara jujur dan akuntabel transparan yang didesain agar proses penghunian dapat berlangsung dengan tertib, aman dan nyaman. Bapak sekalian, tadi kita sudah dapat sindiran dari kepala balai bahwa perawatannya ini perlu dikolaborasi dengan Kapolda. Kita juga harus, saya kira sebagai wujud kita untuk berterima kasih sudah diberikan sarana ini. Mari kita pelihara dan kita meliharanya dengan mengalokasikan anggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud dari rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas perhatian pemerintah pusat melalui balai. Maka sarana ini perlu kita jaga, kita alokasikan agar tidak datang belang-belang. Memang belang-belang ini masih COVID itu. Sudah cukup juga ya, 2018 kita bangun, 2023 baru kita, jadi hampir 5 tahun. 5 tahun. Mudah-mudahan saja dengan adanya hunian, ada pendapatan, ya, sudah layak kalau pemerintah daerah juga mengalokasikan biaya operasional untuk pemeliharaan tempat ini. Apalagi tadi 200.000 ya. 275
Lantai 4. Lantai dasar? 350. Daripada di rumah kos berapa ya? 500. Ya saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmian penghunian sementara Rusunawa ASN Rawabau saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membuatnya menjadi baju sehingga sekaligus bisa bawa promosikan. Soalnya kalau bapak yang pakai wilayah 3 itu luas itu. Jadi kalau kemana-mana sekaligus promosi. Siap. Kelas ya. Kalau kelas dari berapa tadi? 50-an? Buka orang lagi. Satu bentar buka. Ya. Bisa ya? Iya, panjang 5. 309. 309. Berikutnya 208. Kami undang 208. Lantai 2 kamar 08. Silakan Pak. 306. 306. Kami mengundang 306. 209. 209. Perumahan? Yes!
pemirsa, pemerintah selalu mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, hari ini kita baru saja mengikuti peresmian penghunian sementara untuk rumah susun ASN, dan ini dikoordinir oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Nah, mungkin kita ingin mendengarkan informasi dari Ibu Kadis sendiri terkait informasi ini, karena sekali lagi ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bau Bau, khususnya ASN. Ibu mungkin bisa dijelaskan secara garis besar saja nih, karena ini kan mulai dimanfaatkan. Mungkin dari mungkin ada syarat yang perlu disiapkan oleh yang penghuni, walaupun hari ini juga sudah ada mungkin penghuninya. Ya, jumlahnya. Ya, baik, terima kasih Pak Mardin atas responnya hari ini. Dari pihak media terima kasih sudah memberi, saya apresiasi sudah memberi support kepada kita, utamanya pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau Bau. Hari ini dari dinas melakukan kegiatan peresmian penghunian dan penggunaan rusun sementara rusun ASN Kota Bau Bau, di mana tadi sudah disampaikan oleh Kepala PTD dalam laporannya bahwa rusun ini terbangun pada tahun 2018, namun pada saat penggunaannya terjadi COVID sehingga tidak bisa digunakan, namun dimanfaatkan untuk rumah sehat pada saat itu. Pada saat itu, sehingga pada saat itu Pak Wali Kota Bau Bau dalam hal ini Pak Kurniansyah melakukan kunjungan ke rusun ini, segera memerintahkan kepada kami lakukan koordinasi ke pihak kementerian apakah bisa segera digunakan, walaupun proses terima hibah barang belum ada, sehingga pada saat itu kami koordinasi ke kementerian dan oleh pihak Satker diberikan izin dengan catatan bahwa itu adalah sambil proses administrasi, sambil menanti proses administrasi, sehingga pada hari ini alhamdulillah Bapak Wali Kota Bau Bau bersama Kabalan Penyediaan Perumahan Kementerian PU Sulawesi dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara hadir bersama-sama dalam rangka peresmian rusun ASN. Oke, dan ya mungkin dalam perjalanannya nanti seperti yang diharapkan Pak Wali tadi, bahwa kita juga harus merawat ini, karena ini kan pemerintah sudah menyiapkan, dan tidak menutup kemungkinan setelah ini termanfaatkan mungkin Ibu Kadis akan ada tambahan lain fasilitas kita, mungkin seperti itu. Iya, memang makanya kita mendorong untuk percepatan penggunaan pemanfaatan, karena itu dari instruksi Menteri bahwa semua aset negara yang dibangun di daerah itu segera dimanfaatkan. Pemanfaatannya kemarin saya juga menyampaikan kepada pihak kementerian bahwa pada dasarnya kalau saya berpikir bahwa efektivitas efisiensi suatu barang itu digunakan lebih bagus digunakan rusak karena terpakai daripada rusak terbengkalai dan tidak terpakai. Dan adanya rusun ini karena sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih, dan kita berharap Dinas Perumahan mungkin setelah ini ada lagi fasilitas lain yang disiapkan untuk masyarakat tentunya. Tentunya ini kita secara atau menyesuaikan keadaan di daerah, karena kondisi masyarakat sangat dinamis sehingga masih membutuhkan hal-hal juga yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Fasilitas ini memang akan diperuntukkan bagi masyarakat khususnya ASN, tapi juga seperti yang diharapkan oleh balai tadi dari kementerian, juga pemerintah daerah harus memberikan kontribusi untuk merawat gitu. Ya, hari ini juga Pak Ketua DPR juga menyaksikan, dan yang namanya urusan untuk rakyat memang DPR harus hadir. Gimana tanggapannya? Ini kan pasti positif dong untuk masyarakat. Ya, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Artinya kita bersyukur hari ini rusun yang diperuntukkan untuk ASN itu sudah diserahkan, karena waktunya ini agak panjang ini, dari 2018 sudah selesai, akhirnya 2023 sudah bisa dinikmati oleh ASN kita. Harapan kami terkait dengan pemeliharaan, ini kan nanti ada PAD yang masuk, itu nanti yang akan digunakan untuk kita merawat bersama-sama, karena ini artinya dari kita untuk kita
untuk kerja di ASN di Kota Bau-Bau. Tapi harapan saya jangan juga terlalu lama di ini. Kita berusaha juga untuk bagaimana caranya supaya kita punya rumah sendiri sehingga mungkin bisa diberikan lagi sama yang ASN yang mungkin mereka belum punya kemampuan untuk memiliki rumah. Ya, sementara itu maksudnya sambil menunggu rumah baru yang mereka miliki. Oke, dan kita berharap juga karena kementerian juga mengharapkan kalau ini memang sudah termanfaatkan bisa ditambah lagi fasilitasnya karena kita ini kan dinamika masyarakat berkembang. Ini kan kalau kita melihat ruangan-ruangan yang sudah disiapkan ini banyak sebenarnya fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Tadi disampaikan oleh Pak Wali ada ruangan-ruangan untuk bisa kita buka usaha, katakanlah toko, kemudian mungkin warung makan. Harapan saya kalau memang bisa diakomodir oleh koperasi yang ada di Kota Bau-Bau, kenapa tidak mereka dulu yang kita terlayani ya, supaya koperasi itu kan untuk anggotanya juga. Anggota. Oke, terima kasih Pak Ketua dan masih banyak hal yang juga Pak Ketua pikirkan nanti untuk masyarakat. Ini salah satunya. Ya. Kita baru saja mengikuti kegiatan peresmian penghunian sementara Rusun ASN Kota Bau-Bau. Sebenarnya ini dari tahun 2018 dulu, tapi karena kita dihambat oleh pandemi, ya yang penting ini tetap dimanfaatkan dan tadi juga banyak harapan yang disampaikan Pak Wali termasuk dari kementerian. Ya mungkin ini ada informasi yang disampaikan karena pemanfaatan ini yang pasti untuk dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya fasilitas yang disiapkan negara. Pak Wali. Iya, jadi prinsipnya bagaimana peruntukannya perumahan ini untuk ASN dan kita buka sampai dengan kegiatan PDT Pak ya. Kita sangat berharap bahwa di tahun ini sudah bisa full, bisa terkelola dengan baik sehingga pemeliharaannya juga sudah bisa jalan. Sehingga beberapa hal yang terjadi seperti setahun yang lalu ada penjarahan apa semua itu sudah tidak terjadi lagi karena kalau tidak dihuni saya kira terbuka ruang orang bisa merusak. Alhamdulillah atas dukungan dari kementerian dan dari balai memberikan izin kepada kita untuk pembangunan sementara sambil mengurus surat-suratnya yang lain untuk diserahkan sebagai mungkin dari balai dan ini bukan hanya di Bau-Bau Pak seperti ini tapi mungkin ada dan berharap ya agar rumah susun yang cukup lama kosong ini agar segera dihuni ditempati dengan baik dan daerah karena ini merupakan aset daerah. Kalau asetnya kan berkurang berarti kurang lagi pembangunan daerah. Setelah dihuni ada biaya pemasukan dari dihuni ke daerah dan kita berharap setelah dihuni mungkin ke depan lagi mau dibangunkan lagi kalau masih kurang huniannya bisa sesuai dengan kondisi dan BNBA BNBNS yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Jadi kita berharap agar bisa dipelihara, dijaga dengan baik sehingga berkelanjutan, umurnya panjang. Demikian tadi kita sudah menyaksikan peresmian penghunian sementara rumah susun ASN yang ada di kawasan Palagimata ini. Seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi termasuk dari Kementerian PU, bangunan ini bisa saja nanti akan bertambah untuk fasilitas yang lain. Yang penting kita manfaatkan sebaik-baiknya karena untuk diketahui juga bahwa ini tahun 2018 sudah mulai dibangun, namun karena terhambat pandemi ini akhirnya baru dimanfaatkan selama masa pandemi digunakan sebagai rumah sehat. Baik, demikian laporan saya dari kawasan Palagimata. Saya Bardin dan kru yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa.